Astagfirullah. Bisakah Anda membayangkan apa yang ada di pikiran masinis kereta api berantas ini ketika kepala lokomotifnya bertabrakan dengan truk yang berhenti di tengah-tengah rel? Kejadian ini mengakibatkan ledakan dengan kobaran api yang amat besar. Masinis pun akhirnya lompat dari lokomotif agar nyawanya bisa selamat. Truk yang tersangkut di perlintasan kereta ini tidak bisa maju atau mundur. Sopir truk mengaku truk tiba-tiba mati mesin dan terpaksa kabur meninggalkan truk yang tersangkut karena melihat kereta sudah dekat. Supir truk pun bingung ketika truk tiba-tiba tidak bisa dijalankan di tengah rel. Petugas palang pintu perlintasan kereta Jalan Madukoro pun telah mengeluarkan isyarat semboyan 3 yang berarti lintasan kereta tidak aman. Kecelakaan kereta api yang terjadi di kota Semarang pertengahan Juli lalu ini kembali mengingatkan kita bahwa perlintasan kereta api bukanlah jalan yang selalu aman dilalui. Saya kali ini akan mengajak Anda melihat beberapa perlintasan kereta api teramai di ibu kota Jakarta, di mana yang melintas harus siap-siap uji nyali. Jadi tetap di Ruli Facts. Bunyi ini akrab terdengar di perlintasan kereta dengan palang pintu Stasiun Kebonjati Matraman, Jakarta Timur. Seketika itu pula palang pintu kereta turun. Ada pengendara yang langsung berhenti, tapi banyak pula yang masih melaju melintasi rel meski palang sudah hampir berhenti turun. Ya, inilah suasana yang sering terlihat di tiap wilayah perlintasan kereta api dengan palang pintu. Padahal mata sudah bisa melihat lokomotif kereta sudah terlihat mendekat. Kereta dari Jati. Petugas penjaga perlintasan pun langsung memantau kondisi dari dalam pos sembari mendengar informasi lanjutan. Di pos petugas kecil ini, saya bertemu dengan Pak Ahmad, penjaga perlintasan kereta api Stasiun Kebonjati. Tapi sebelumnya, saya harus memakai rompi oranye menyala ini sebagai protap keselamatan berada di pos penjaga. Di pos berukuran sekitar 2 kali 3 meter ini, Pak Ahmad bertugas selama 7 tahun ini. Ia tahu benar pentingnya fungsi seorang petugas, sehingga mengecek handphone saja sudah amat susah. Sebenarnya kita nggak bisa jadi patokan dengan ini Pak. Kita harus standby di depan karena kita takutnya namanya mesin takut ada gangguan apa. Jadi kita harus tetap Langsung lihat di jalanan langsung ya, lebih enak dan lebih steril. Meski tidak bisa bersantai karena mengawasi tiap detik lampu deteksi kereta mendekat, sekaligus memantau kondisi di perlintasan, Pak Ahmad ternyata sering mengelus dada karena banyak pengendara yang memakinya. Sepanjang 7 tahun bertugas nih Pak Ahmad, duka paling mendalam menjadi seorang penjaga pelintas itu apa Pak sebenarnya? Dicaci maki sama pengendara. Itu sering keluar? Sering, ya namanya kita dinas, ya kan nama kita melaksanakan tugas, ya kita harus nikmatin aja sendiri. Dari Pak Ahmad, saya diajarkan tiap fungsi tombol-tombol penting di pos ini. Pak, Lagi ada kereta. kita nutup dulu kereta ya Pak. Kita Bentar. tunggu dulu ya. Biar Aduh, enak. masih ada yang lewat. Nah ya kan, Bapak bisa nyaksiin sendiri kan. Dari sini kepantau semua ya Pak ya? Pantau, alhamdulillah. Untuk pandangan kita aman Pak. Pandangan hulu hilir kita aman. Untuk pandangan, penglihatan kita, untuk Ayo, buruan. sinyal pun kita aman Pak di sini. Oke. Kita masih nunggu. Sambil nunggu kereta lewat, udah palang sudah tutup semuanya Pak Ahmad. Ya. Saya pun ikut Pak Ahmad untuk bertugas. Berdiri dekat dengan perlintasan, memberi kode ke masinis yang lewat, dan tentu saja menyapa mereka. Tak ketinggalan terpaan angin kereta yang melaju kencang. Dan butuh nyali lebih untuk bisa berdiri dengan jarak sedekat ini dengan kereta. Tadi ada tanda semut
Set, set. Dari Pak Ahmad pula saya dijelaskan apa arti lengkap dari isyarat semboyan 3. Bendera semboyan Nah, 3. bendera semboyan 3 seperti Oh. yang merah. Oh. Jadi bila mana kira-kira semua pengguna terjebak di tengah, kita bisa sesuai dengan SOP yang diterapkan sama PT Kereta Api, kita lari 200 meter dari sini, palang pintu, nutup palang pintu dulu, kita lari bawa bendera semboyan 3 untuk memberhentikan kereta. Kasih tahu bahwa ada Ada yang terjebak di pelintasan. Terlintas. Berarti Bapak lari 200 meter kejar kereta. Ya, ke sana. Gitu. Selama beberapa jam saya mengikuti Pak Ahmad bertugas dan melihat dengan langsung bagaimana keriuhan dan kesemrautan salah satu palang pintu kereta tersibuk di Jakarta ini. Udah mulai lewat lagi semua. Ada lagi. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Belum 2 menit. Belum 2 menit ada lewat lagi, kasih tanda lagi. Tuh kayak begini kan tuh Pak. Adanya relawan ngebantunya ini Pak. Di Bapak melihat dengan adanya relawan di tengah pelintasan seperti apa Pak Ahmad? Sangat membantu Pak. Jadi kita bisa bantu di saat misalkannya ada pengendara masih terjebak di tengah-tengah kan, belum bisa palang pintu sudah tertutup, dia bisa bantu untuk lolosin bawah gitu Pak. Bapak sering melihat banyak kejadian kayak gitu? Sering Pak. Bukan sering, tiap hari Pak. Tiap hari? Tiap hari Pak. Tugas utama Pak Ahmad adalah menjaga dan mengamankan arus pelintasan kereta api yang melintas dengan menurunkan palang pintu. Tapi untuk mengawasi ini semua, ternyata ada orang yang ikut melerek kesemrautan dan membantu Pak Ahmad setiap harinya. Salah satunya adalah Mancung. Begitu wanita muda beranak satu ini biasa dipanggil. Nama Mancung seakan lekat dengan stasiun kereta api Kebonjati. Rambut dikuncir dan wajah terbakar matahari menjadi ciri khas Mancung. Belum lagi teriakannya yang meminta pelintas untuk berhenti setiap saat. Meski bekerja di tengah teriknya matahari dan debu perlintasan kereta, untuk bertemu saya, Mancung berpakaian lumayan rapi. Blazer abu-abu dengan celana panjang warna senada. Tak jarang banyak pelintas yang menggoda Mancung karena bertugas dengan gaya yang amat tidak biasa. Sekarang rapi banget buat jagain, kenapa? Ya karena waktu itu ada ibu-ibu yang melihat saya pakai ini. Kemarin kan saya baru pulang jalan-jalan, langsung parkir pakai begini. Bang Mancung rapi banget, habis pakai baju itu aja nggak ada parkirnya. Ya Bu. Kadang kan saya pakai tangan sobek. Mancung sudah menjadi pengatur lalu lintas di pelintasan ini sejak 8 tahun lalu. Berawal coba-coba karena tak ada pekerjaan, ia pun kerasan menekuni pekerjaan ini. Kadang banyak pula pengendara yang menyapa Mancung ketika ia terus berlari-lari. Ini pengendara pada tahu semua kamu dong? Kenal semua. Kalau nggak ada, kadang ada yang pengendara ngomong, kalau nggak ada Mbak Mancung macet lebih parah. Oke. Nah kalau dari kamu sendiri, gimana caranya kamu ngatur jalan ini supaya nggak saling Lari sono, tabrak-tabrakan? lari sini. Iya. Jadi saya nyetop yang di sono, saya nyetop di sini, nyetop di sini gitu. Oke. Saya sendiri lari. Pokoknya sekuat-kuatnya lari lah. Ah. Yang penting sana berhenti. Kalau yang ngeyel gimana? Tetap jalan aja? Kalau ngeyel, saya tendang motornya. Tendang? Iya. Nggak dimarahin sama yang punya? Gak ada yang berani marahin saya. Waduh, berarti kamu jagoan ya dong di pelintasan? Kalau orang-orang udah bilang, yang paling galak udah Mbak Mancung doang galak. Iya, karena harus Makanya- galak ya biar ini. Harus digalakin kalau pengendara sini. Kalau nggak galak, dia nggak bakal ngerti. Kalau lagi jaga kayak begitu gitu, ada yang ini nggak? Ada yang pengendara yang kesel gitu gara-gara sering kamu teriak-teriakin? Banyak yang kesel, cuman karena saya perempuan mungkin dia nggak berani lawan kan gitu. Jadi dia pada ngerti lah. Kalau udah saya marahin, langsung pada ke kiri jalannya. Kalau dia ngeliat saya yang parkir, dia jalan pada ke kiri, nggak ada yang kanan, nggak ada yang nutup jalan. Nggak ada yang mau yang cross Iya, ini nggak ada yang semua? robot-robot, nggak ada. Robot-robotan nggak ada? Karena saya yang paling galak Ah. kalau parkir sore. Mancung kerap mendapat jatah mengatur lalu lintas di sore hari atau waktu di mana perlintasan sedang ramai. Dalam satu shift berjaga, Mancung bisa mendapat Rp100.000 dalam 2 jam saja dari para pengendara yang melintas. Hari jadi relawan palang pintu kereta dapatnya berapa?
100.000, paling kecil 75.000, 80, 90. Yang paling besar 100.000. Itu untuk berapa jam jagain? Saya 2 jam. 2 jam 100.000. Ya. Kalau kamu 6 jam udah dapat 300.000 sendiri dong. Ya. Lumayan dong. Lumayan kalau sendiri. Ini kan harus gantian. Harus gantian. Ya. Saya paling banyak jamnya. Karena sore ngambilnya. Kenapa paling banyak jagainnya? Karena saya dikasih jamnya jam-jam macet. Oh. Kalau yang lain nggak bisa ngaturnya kalau sore. Berarti kamu yang jagoannya dong kalau sore? Ya. Makanya saya dibilang di sini yang paling galak. Paling galak, Paling galak. paling jago. Paling apa sih? Lari ke sono, lari ke sini lah. Oh. Bagi Mancung, nyali menjadi hal yang penting ketika bertugas sebagai pengatur lalu lintas di pelintasan kereta api ramai ini. Tidak hanya nyali meneriaki pengendara yang ngeyel, tapi juga nyali berada di tengah pelintasan dengan kereta api yang melaju amat cepat. Kamu kan posisi selalu di situ tuh ya. Ya, Gak takut kamu keserempet sama kereta? enggak. Udah biasa. Udah biasa keserempet? Enggak. Kena ini. Ini kan kamu kadang-kadang kelihatan juga kayak nahan palang kereta tuh. Ya kalau nggak ditahan, kalau udah turun, kalau masih ada motor, kentok. Bontok. Kadang kalau misalkan mobil masuk, nanti patah kalau ketabrak. Iya, iya, iya. Berarti kamu bilang itu penting ya seharusnya buat jaga itu ya? Penting. Kadang yang diaturnya ini nggak bisa. Pernah nggak kamu kayak ketabrak sama motor, mobil, atau kelindes kakinya? Ada saya kemarin tabrak dari belakang. Diatur suruh ke kiri, Oh. dia ke kanan. Oh. Saya bilang saya ngotot, Pak ke kiri lagi diatur ini macet. Saya ditabrak. Pak turun, berantem sama saya, ayo. Jangan nabrak-nabrak saya di belakang. Ditabrak dari Ini belakang. saya ditabrak di belakang. Motor saya tendang aja. Patah tuh apa, spakbor belakang sama plat nomor. Kenceng dong kamu tendangnya? Iya, Oke. tapi orangnya nggak berani balik lagi. Jalan aja dia? Ya, nggak pernah lewat lagi sekarang. Nggak pernah lewat lagi? Kalau kamu ngelihat sebenarnya fungsi kamu di sini itu sebagai apa sebenarnya yang penting? Menyelamatkan nyawa warga sinilah, biar nggak, caranya gimana yang nggak ketabrak kereta, biar selamat sampai rumah ya kan. Iya. Kalau udah bunyi pintu palang itu udah bunyi harus berhenti, Oh. kan alarm udah bunyi harus Iya. berhenti, Oh. karena pintu palang akan ditutup. Iya. Oke, ada kereta lewat kan Iya. gitu. Kadang kan ada yang pengendara masih terobot masuk kan, Iya. nanti giliran palanya ke pentok palang, salahin saya. Kadang saya tahan, Iya. baru saya tutup kalau Kamu udah tahan baru dia lewat. Ada Mancung, ada pula Pak Kadi yang sudah bertugas di sini lebih dari 20 tahun. Pak Kadi tahu benar bagaimana sifat masyarakat yang ada di wilayah Matraman ini. Baginya, nyali besar jadi kewajiban ketika bertugas di palang pintu. Kalau kayak gini, yang harus dimiliki oleh relawan atau tukang parkir di sini harus ngapain? Harus kayak gimana? Ya punya inisiatif aja, kreatif apa, inisiatif aja yang harus kita lakukan untuk membuka jalan ini supaya terbuka dari kemacetan, membongkar. Kita inisiatif kita kan kita lihat, oh ini yang bikin ini, kita stop dulu ini terus maju, bergantian. Itu aja ya? Kalau kagak mau bergantian, ya masing-masing mau jalan. Ya nggak sampai di rumah ntar. Sampainya di mana? Ah, sono di negeri cacing. Nggak pulang ke rumah, kasihan nanti. Kesadaran lagi ya? Ya, balik lagi ya? kesadaran juga, Iya. pengertian aja, Pengertian. jangan emosi digede-gedein. Ya, kalau emosi digedein ya jadi main fisik akhirnya ya. Iya. Saya pernah main fisik, Pak? Saya pernah dulu sekali, udah lama, biasanya bawa pacul. Bawa Dari pacul? dalam. Saya ambil dulu. Saya ada berantem menyang kalau buat ribut-ribut ngotot-ngotot gitu mah saya udah nggak aneh di sini mah. Udah biasa? Udah biasa. Udah dari dulu sih. Kalau Akhirnya- kalah nyali, berantakan nih semua? Ya kalau kalah nyali mundur. Saya jamin Pak, kalau kagak ada yang ngatur di sini, terus seminggu bangsa 2-3 orang masa ketabrak mati ada. Saya yakin. Segitu nggak mau ngalahnya orang-orang di sini? Taruh deh, nggak ada nih orang, nggak ada ngatur, nggak ada parkir ya. Ah. Kosong nih tempat. Mereka kan pada berebut jalan, mau Iya. duluan. Ah. Bat, kereta keponggok. Apa sanggup PJLD turun ke lapangan?
sedangkan dia megang panel. Tapi tahu ya, mana kereta dari arah kiri atau arah kanan yang jalan tuh tahu. Siapa saya gitu? Oh. Tahu. Kan kalau sana trek lurus ya. Oh. Kan kelihatan kalau di sana nggak nongol berarti dari sana. Oh. Ya kan? Oh dari sana nih. Saya perkiraan. Oh. Ini baru sampai sana. Nah. Kalau bisa angkat saya angkat biar maju. Jangan ngumpul, jangan Oke. dibundung. Udah bisa ngira-ngira ya. Jadi saya nggak mau buat-buat kemacetan. Oh. Kalau dibuat-buat malah bunuh diri, akhirnya saya celaka sendiri, susah sendiri. Tapi kalau Pak Kadi udah dari tahun 93, udah tahu dong berarti sinyal-sinyal harus ada tunjuk semut, apa-apa, itu tahu semua. Apanya tuh semboyan ya? Semboyan. Enggak, saya nggak mempelajari itu sih, jadi nggak enggak. mendalami itu. Ya kan, saya nggak mau terlalu mau tahu urusan ke situ deh. Saya pada prinsipnya saya cuma membantu para pengguna jalan di sini, itu aja. Ada yang ngasih THR nggak? OTR nanti lebaran biasanya banyak. Ngasih Bisa THR? jutaan, tahun dulu aja bisa sampai 6 juta. THR dapat 6 juta? Oh. Yang sebelum nih pada diadein nih, codot-codot, apa nih, dia pada 6 juta, 7 juta saya dapat. Ayo, Pak, maju. Ayo, kiri. Terus, Pak. Nah, tahan. Duit. Wilayah sekitar pelintasan kereta api kerap tak aman untuk melintas. Meski sudah ada palang kereta, banyak pengendara yang memilih menerobos palang dan berakhir tragis. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pertengahan Juli 2023 ini. Seorang pria tewas di tempat setelah tertabrak kereta api Probowangi. Ia sempat terseret hingga lebih dari 100 meter hingga jasadnya sulit dikenali. Bisa kita lihat kalau dari persimpangan itu ya sekitar berapa? 100 meter ada nih. 100 meter, lebih 100 meter. Jarak dengan kendaraan? Jarak kendaraan sekitar 25 meter. 25 meter. Jadi kendaraannya jauh terlempar di depan, korbannya di bawah rel kereta. Jika pelintasan dengan palang kereta saja menuntut pengguna jalan berhati-hati, bagaimana dengan yang tidak dilengkapi palang? Saya menuju salah satu pelintasan kereta api tanpa palang di kawasan Roksi, Jakarta Barat. Pelintasan di daerah yang ramai ini banyak dilalui motor dan kendaraan kecil. Di tengah ramainya motor yang mengantri untuk melintas, terdengar teriakan sejumlah pemuda mengingatkan para pengendara. Tidak ada palang kereta, pemuda-pemuda ini berjaga sambil berharap ada yang melemparkan uang receh. Sedikitnya ada 5 orang pemuda yang bertugas di tiap shift. Mereka berjaga di ujung-ujung gang sambil membawa kaleng bekas. Teriakan berhenti, tahan, kereta selalu terdengar. Saya bertemu dengan Engkong, begitu dia biasa dipanggil. Menjadi penjaga pelintasan paling senior, Engkong kadang bertugas membagi shift berjaga di pelintasan Roksi ini. Menurut Engkong, sedikitnya ada 50 orang yang bergantian bertugas di pelintasan sebidang Roksi. Dia ini nggak bisa kosong ini. Nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong. Takutnya apa kalau kosong? Takutnya tak ada kereta. Tidak pernah ada kata berhenti untuk memperhatikan sekitar. Engkong terkadang juga sulit mengatur arus motor yang masuk dari 2 sisi jalan. Tak jarang teriakan untuk bergantian jalan terdengar. Kalau di sini
yang paling sulit ngaturnya kayak gimana? Ya sulit kalau ngatur pada lagi jam macet. Jam macet. Jam macet, waduh benar sulit banget jam macet. Ya, jam macet juga. Jam Yang bikin macet. sulit apanya, Kong? Atur motornya doang. Ini kan lagi di stopin nih. Ah, Suka ada nggak tiba-tiba nyelonong sendiri karena ngelihat belum ada kereta? ada aja yang nyala. Yang Ada aja bandel ada gitu? Aja, ya. Kalau gitu teriakin dong. Teriakin, mau nggak mau teriakin. Teriakinnya kayak gimana? Hah? Teriakinnya gimana? Kalau kereta, wah itu doang. Bantu lo, nyawa lu banyak, nyawa lu baik silakan. Ah. Yang dari sana masuk ke dua motor. Iya, Oh, sana satu. masuk. Oh, Sini masuk. iya, yang dari sana. Ini cuma sini doang. Yang dari sini nih kan, Mas Barnya kan. Nomor mas satu. Ribet Masuk juga ke ngurusnya sana, ya? Hah? Ribet juga. Ribet loh, ribet ngambil di sana. Ini masih sepi, padang sampai penuh. Bekerja selama satu shift pendapatan yang mereka peroleh tidak menentu, tergantung bertugasnya. Ya, Kalau dalam satu shift kira-kira bisa dapat berapa paling gede? kalau satu shift tuh yang kalau yang pada setengah jam mungkin ya bagian lah baca 30-40 bagian ya. Setengah jam, Ah, 40.000. yang 1 jam barang nggak bisa tentuin sih, di sini nggak bisa tentuin. Ah. Biarpun 1 jam barangnya bagian lah 80, 70. 80, 70. Itu ya itu belum diambil untuk santunan yatim. Oh. Nah, gitu. Santunan yatim sama buat lawatan. Belum. Jadi gitu. Sama yang bendera. jaga di sini harus bayar satu anak yatim semua. Harus itu. Bertahun-tahun berada di pelintasan kereta tanpa palang, Engkong sudah cukup hafal jadwal kereta dan kapan lalu lintas di sekitar rel ramai. Pria yang sudah tanggal beberapa giginya ini terus memberi kode ke pemuda lain yang bertugas dari mana arah kereta yang akan melintas. Ada pula petugas yang memberi sinyal kereta datang dari arah Tanah Abang dengan bantuan bendera. Taunya ada kereta datang dari kiri sama kanan gimana caranya? Kita kan yang jaga, dari apa yang jaga nih, Ada pakai jaga, bendera di ya. sana. Kalau kasih yang begini ngasih kode pakai bendera. Oh. Kalau malam pakai senter, pakai lampu. Pakai senter kalau Pakai malam. senter kalau malam ya, gitu. Kalau dari sana dulu deh, kelihatan ya? kalau dari sana kelihatan, dari jauh kelihatan. Lurus aja Iya, panjang lurus, jalannya lurus. Kalau di sana kan belok. Iya, susah ngeliatnya. Iya, belok kan. Tidak hanya bertugas di depan pintu masuk kendaraan, ada pula yang bertanggung jawab memberikan tanda kereta akan datang dari arah lain. Kali ini yang bertugas adalah Pak Gondrong. Menyusuri jalan setapak berbatu, saya bertemu pria 50 tahun ini. Sama seperti Engkong, Pak Gondrong sudah cukup senior di pekerjaan ini. Dengan gaya nyentrik, topi khas, rompi Persija, dan aksesoris, mata Pak Gondrong tak pernah lepas mengamati lintasan kereta api dari arah Tanah Abang. Jadi ini posisi kita untuk melihat kereta dari arah Tanah Abang. Tanah Abang. Ada Berarti Tanah di Abang? sini? Di sini, Bang. Eh, Posnya. posisi ini. Iya. Berarti sama sekali nggak bisa meleng. Nggak bisa. Harus lihat terus ke Harus. belakang, Itu lihat harus. ke sana lagi Iya. gitu ya. Itu harus. Harus, Pak. Kalau tiba-tiba kebelet mau kamar mandi gitu atau kamar Nggak, kecil. ada penggantinya nanti itu. Oh, ada ganti-gantian. Iya, ada. Berarti kalau satu shift di sini jaga berapa orang, Pak? 3. Satu shift bertiga di sini. Iya, 3 orang. Enggak, satu shift 1. Oh, itu satu orang. Satu, iya. Itu Oh, tiga dalam shift satu aja. hari yang jaga sebagai pengibar bendera ini berapa orang? 3. 3 orang satu hari. Iya. 24 jam. Iya. Enggak sampai 24 Oh, jam. enggak. Jadi jam 9 selesai. Jam 9 malam selesai. Selesai karena main lampu. Kalau kereta kan main lampu. Kalau Oh, lampu, udah kelihatan ada lampu Iya, dari sini. iya. Itu udah tanda buat di sana udah aja sana, berarti iya, ya. udah lampu. Bagi Pak Gondrong, bertugas sebagai pemberi sinyal bendera membuatnya awet muda. Paling tidak karena ia dituntut untuk berlari sekitar 50 meter setiap saat untuk memberitahu rekan yang ada di pelintasan Roxy. Pak, kalau kayak gini kan dari sini buat kesana kan harus lari dulu ya. Iya. Berarti bolak-balik lari terus. Bolak-balik. Iya. Bolak-balik. Kira-kira lah, dalam udah. satu shift bisa berapa kali bolak-balik? Itu kurang tahu dah kalau itu sih. Itu pokoknya
ada kereta langsung lari balik lagi gitu. Ada kereta lari, kasih Balik tanda, lagi. balik lagi ke sini. Sempat minum kopi, sempat apa? Mau kopi, Masih makan bisa. apa masih bisa. Hingga sekarang ini udah ada yang kasih tanda nih ya. Saya pun penasaran dari mana recehan yang diterima Pak Gondrong. Kalau di sana kan ada yang ngasih duit nih Pak. Di sini ngasih duit siapa? Kagak, ini sih kagak. Nggak mungkin dari kereta kan lempar. Iya, nggak mungkin ini sih, nggak mungkin. Kagak lah, nggak mungkin lah. Siapa mau kasih duit di sini? Nah, akhirnya gimana kok jaga di sini? Jadi uang sendiri, jadi pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri? Iya, pakai uang sendiri, jadi makan apa, ngopi, uang sendiri lah. Di sana nggak ada yang ngasih kalau kayak gitu? Kagak ada itu. Kan kita kan lagi ngecek kan sana, Oh, dapat baru rasa ke sini. oh gitu, jaga Iya, di sini. Jaga di sini. Makan sendiri, itu sendiri jadi Oh, berarti di sini nggak ada yang nggak ada. nggak dapet jatah itu ya? Nggak dapat. Oh. Pernah keserempet kereta nggak Pak jaga di sini? Nggak pernah. Bertahun-tahun nggak pernah itu. Nggak pernah ada yang kecelakaan di Nggak sini ada. ya? Cuma kalau orang ketabrak tuh ada, Warga sini. ya warga sini ada. Oh. Tapi jam-jam padatnya kereta udah Udah tahu hafal lah, banget udah ya. apa. Pokoknya jam sekian udah tahu. Yang penting nggak telat aja ngasih tanda ke sana. Iya. Oh, berat juga nih tugasnya. Ya, inilah sekelumit cerita di balik ramainya pelintasan sebidang. Tiap pelintasan, baik yang berpalang ataupun tidak, diisi oleh orang-orang dengan nyali besar. Seperti Pak Ahmad yang memastikan pelintasan steril, Mancung yang dengan nyali besar meminta pengguna jalan untuk tertib, begitu pula dengan Pak Kadi. Ada pula Engkong dan Pak Gondrong yang berjaga di antara suara bising kereta dan debu yang berterbangan. Tapi yang harus jadi kunci utama adalah kemauan para pengendara untuk tertib agar rel kereta bisa tetap steril sehingga semboyan 3 tidak dikeluarkan dan korban tidak lagi berjatuhan. Kalau misalnya ada kejadian gimana? Tutup total. Tutup total itu Tutup semua. total, iya. Tutup total. Jaga. Makanya kita hati-hati jaganya gitu ya. Hati-hati jaga Iya, semua. hati-hati kita jaga, iya.